Halo, saya akan membacakan cerpen berjudul Sepi Pun Menari di Tepi Hari, karya Radar Pancadahana. Kabar gembira datang pagi hari, Selasa, 19 Agustus 1997, di hadapan lebih dari 500 undangan yang memenuhi aula serbaguna RW 18, Kelurahan Pondok Petir, pinggir selatan ibu kota, telah dinikahkan secara resmi Insinyur Gulian Putra Ariandaru, MA, 29 tahun, dengan Arsy, 22 tahun. Senyum itu misteri. Daun bibirnya yang penuh menggurat garis lunak di atas dagunya yang hampir tepat setengah lingkaran. Seperti menyatakan dari kejauhan, hidup itu empuk. Karena itu, salahmu sendiri jika kau tak dapat tidur nyenyak. Lalu, matanya menipis ketika bibir itu terbuka perlahan, seperti tawanya yang mengalun. Selesailah dunia dengan garis-garis wajah yang tertarik kuat, dan wajar seperti itu. Perempuan akan mengisi tatapan kosong setiap lelaki. Perempuan yang menciptakan jarak setiap langkah. Perempuan-perempuan Picasso yang merambati gelap dengan cahayanya. Namanya Arsy, kujumpai pertama, kedua, dan ketiga kalinya selalu di pertengahan pertunjukan wayang kulit. Ketika punakawan muncul hanya untuk menihilkan awal dan akhir cerita. Suara tawanya, entah kenapa, mengejutkan dan membuatku segera berpaling ke arahnya. Suara itu mengembang dan mengambang seperti langkah tak berjejak dan memaksaku tersenyum. Itu Arsy, anak Yukatiem, Sutri, informan dalam kerja risetku, menyahut cepat pertanyaanku. Baru 20 tahun sambungnya. Entah dengan maksud apa. Pertemuan kelima di panggung dangdut. Kami berkenalan. Bapaknya petani palawija, ibunya membuka kios gado-gado. Aku meraih master 6 bulan kemudian. 3 tahun berikutnya, aku dan Arsy, hampir memiliki anak. Kandungannya lemah. Ia gugur hanya karena Arsy bersepeda ke pasar. Dia, biasa saja. Anak kota, gayanya. Bajunya selalu putih, mentereng. Jadi, kelihatannya bersih terus. Ngomongnya juga disopan-sopanin, biar lancar kerjaannya. Kerjaannya apa sih? Nyatet melulu, kayak juru tulis kelurahan. Aku tahu, ya sering melirik aku. Sejak wayang Petruk dari ratunya Kiai Sumprit, dalang edan itu. Kenalan, aku dipasang Mbak Yu Tumi. Kan, ndak ada ruginya kata Mbak Yu. Mau mbok dan bapakku kawin di kampung. Cara kawin di kota, aku gak ngerti, gak kerasa. Tapi sudahlah, Mas Guli memang baik. Aku mau apa saja dikasih. Kebetulan, kata Mbak Yutumi, porotin saja katanya. Aku gak mau, bukan gak setuju, tapi malas saja. Tapi, Mas Guli jarang di rumah. Temanku, pembantu, lebih dari teman, seperti saudara, lebih dekat dari Mas Guli sendiri. Aku nonton video porno, diajak Yuti, pembantu. Juga gambar-gambar asli benar. Aku kok jadi pusing, gak tahan. Minum pil dan tidur. Mimpi ndak, tanya Yuti. Enggak tuh, enak gak tidurnya? Biasa saja tuh. Mau nonton lagi? Enggak dulu. Tak bikinin jamu ya? Buat apa yuk? Perempuan 30-an itu tersenyum. Ke dapur, membuat jamu. Tidak aku minum sampai esoknya. Ini jamu siapa, kata Mas Kuli saat datang agak malam. Yukti, kataku gugup. Bibir Mas monyong. Dia lihat agak lama gelas jamu itu. Lalu pergi mandi. Lebih 3 tahun perkawinan, kami belum sukses memproduksi anak. Dia sudah 5 kali keguguran. Dokter bilang, sudah sulit sekali. Dan aku tak menunggu mukjizat. Aku tak percaya keajaiban, terutama kalau berhubungan denganku. Usaha keras, hanya itu prinsip hidupku. Begitu aku bekerja, entah untuk apa, karir, uang, gengsi, rasanya bukan. Sekedar kewajiban, termasuk, utamanya, kewajiban memenuhi hajat dan keinginan istriku. Arsy tidak banyak minta melalui mulutnya, tapi lewat sudut mata dan sikap tubuhnya. Aku harus mengerti apa yang ia mau.
selendang biru, tempat tidur baru, piring makan, penyejuk udara, kiriman tambahan orang tuanya, modal dagang Mbak Yunya, atau sendal jepit dari Jepang katanya. Entah dari mana ia tahu itu semua. Hampir sebagian besar permintaannya tak terpakai. Dia tetap arsih, dasar kembang, rambut digulung atau kepang, dan radio wayang kulit. Juga tentu televisi, melulu 2 program, India dan dangdut. Stasiun TV seperti setia meladeninya. Bicara, hampir seluruh topik adalah keluarga dan tetangganya di desa. Jangan bicara soal pekerjaan, film Dustin Hoffman terbaru atau roman Vikram Seth yang membuat silau pikiranku. Buku, satu hal yang baginya tak lebih penting dari 1 ons bawang putih. Aku masih terpukau oleh senyumnya, begitu purba, seperti waktu berlalu tanpa bekas. Masa lalu, hidup senantiasa, hingga di masa nanti. Untuknya, aku harus pandai mencari pergelaran wayang kulit di seantero ibu kota, atau sesekali ke wayang orang barata. Tapi, Arsi tak begitu suka yang terakhir ini. Ia memang berpendirian, tegas bahkan. Aku betul menyukainya. Aku betul tidak menyukainya ketika pendirian itu tak dapat didiskusikan lagi. Ia boleh diam, seperti mengalah, tapi tidak sama sekali. Ia menyimpannya sebagai dendam, untuk diledakkan di saat yang baginya tepat. Dan saat itu tiba, bom waktunya meledak. Mas Guli, gantian ya kamu di bawah. Cuma itu yang kuminta. Kenapa lalu dia uring-uringan? Sampai pagi tidak tidur. Sampai malam datang lagi. Ia tak kerja. Duduk di kebun merokok dan ngopi tiada habisnya. Ada apa? Aku mau arisan dan undangan majelis taklim. Ada yang jual, apa itu? Gelas kristal. Bagus dan keren katanya. Pergi saja, katanya pendek waktu aku minta izin. Ada apa sih mas? Tanyaku ketika pulang. Menjelang 10 malam, dia malah pergi tidur. Aku meminta lagi agar ia mau di bawah. Tapi, ku dengar ia mendengkur keras. Bohongan aku tahu. Ada apa sih? Sengaja bikin aku kesel. Ada apa mas? Mas Guli mengecapkan bibirnya seperti ngigau. Dan dengkur lagi. Bohong lagi. Kenapa sih? Apa-apaan? Dari siapa kau mempelajari itu? Tak ada jawaban. Ini keistimewaan lain Arsi. Tutup rapat rahasia hati dan pikirannya. Berbalik habis denganku. Semangatku membagi info dan pengetahuan. Berbagi hati dan pikiran. Dan Arsi tidak menunduk. Ia tentang mataku dalam bisu. Ia bukan saja merokok, pergi ke kafe, atau mampir ke kabin karaoke, tapi juga membuat kelompok dengan beberapa ibu muda. Bahkan yang datang jauh dari kompleks perumahan kami. Aku memergokinya ketika semua sudah lebih setahun berlangsung. Kamu juga minum bir? Nggak, aku tak tahu. Ia jujur atau kembali berrahasia. Itu mungkin belum seberapa bagiku. Dimulai dengan permintaan aneh agar aku mau bermain di bawah. Arsi melanjutkan dengan beberapa permintaan lain. Dan imajinasiku tak dapat menjangkaunya. Aku yang nungging atau mas saja? Tanyanya suatu kali. Aku tak mengerti dan terasa sangat tolol di depannya. Ia tersenyum. Aku membuang bantal. Senyumnya hilang. Pintuku banting. 2 malam berikutnya, aku tidur di sofa. Apa-apaan ini? Dari siapa ia mempelajarinya? Aku mau pulang saja mas. Mas Guli memandangku. Seolah aku ini ketek sirkus. Wong mau pulang saja kok susah. Ditanya ini, ditanya itu. Aku gak ngerti pertanyaannya. Katanya apa? Aku tidak memahami dia. Aku keblinger. Aku membawa karapku dewe. Wah banyak lagi. Nggak aku jawab. Wong gak ngerti. Kasihan juga Mas Guli lama-lama. Ia capek ngomongi aku. Mukanya pucat dan masam. Aku bikinkan ia air jeruk dingin. Dia minum sambil geleng kepala. Aku pulang saja ya mas, kataku lagi. Dia menghela napas. Panjang sekali. Kenapa tanyanya? Dia ulang lagi. Ya mau pulang saja. Masa gak boleh Thomas?
Sudah lebih setahun aku memang belum pulang. Lebaran cuma ngirimi bingkisan dan uang ke desa. Mas Guli banyak kerjaan. Jujurnya, aku juga mulai bosan dengan teman-temanku. Ibu-ibu sekompleks, dengan Yukti, dengan Romi, kucingku, dengan Mas Guli. Aku gak tahu harus bagaimana. Aku ini kenapa? Aku mau pulang, Mas. Suamiku membanting pintu, keluar. Jadi diizinkan ya, Mas? Tak ada suara. Aku pun berkemas. Arsi pulang seminggu. Aku sakit keras. Bahkan, sekonyong, kolesterol dan asam uratku meningkat drastis. Aku harus opname. Seminggu kemudian, karena mulai ada gangguan jantung, Arsi sudah datang dan langsung mendampingiku 24 jam di rumah sakit. Aku sangat tertolong. Aku pandang wajahnya dengan seluruh rasa sayang yang paling mungkin dalam imajinasiku. Dan aku tak pandai untuk itu. Arsi tersenyum, sama seperti dulu, pertama kali kulihat dia. Tak ada perubahan, 3 tahun perkawinan, untuknya, seolah waktu bermain yang lepas begitu saja. Tapi, cukuplah senyum itu untukku. Namun, ternyata tak cukup untuk penyakitku. Sebulan keluar dari rumah sakit, aku malah terkena stroke ringan. Aku mulai panik, melulu karena pekerjaan yang tak tergarap. Perusahaan tak ikut mengeluh, tapi gosip miring mulai mampir di telingaku. Arsi tetap rajin seperti biasa. 2 bulan setelah stroke, aku sudah mulai lancar menggerakkan anggota tubuh. Di tempat tidur, Arsi datang dan bertanya ringan sekali. Sudah bisa belum, Mas? Baju tidurnya, oranye tipis. Aku mau tertawa, mungkin juga teriak. Tak bisa keduanya. Besoknya, ku terima uang cukup besar dari perusahaan. Bukan santunan, pensiun dini. Arsi memberi selamat dan bilang, mobil Karimun Bu Wondo, temannya. Lucu dan asik ya, Mas? Maksudmu, kita ganti starlet lama kita. Dia tak menjawab. Wajahnya menunduk kecil dengan posisi miring. Bibir senyum di sudut, seperti sebuk sari mengintai dan mengisap kumbang yang mendekatinya. Aku sakit sih, kataku, dan Karimun baru datang seminggu kemudian. Sudah setengah tahun Mas Guli tak berdaya. Uang sih masih ada. Cukup untuk makan dan kebutuhan beli baju atau VCD baru. Tapi, aku tak bisa lagi mengajaknya pergi. Jalan-jalan di mall Bintaro kesukaanku. Nonton wayang kulit di hotel atau gelanggang remaja. Bakar ikan di gunung. Atau cuma sekedar makan nasi uduk pagi-pagi di kampung Betawi. Mas Guli seperti bisu. Diam saja di kamarnya. Baca. Nulis. Kalau ditanya, jawabannya sepatah saja. Dia memang masih sakit. Tapi anunya kan gak sakit toh. Aku mau. Pengen banget. Mas Guli seperti patung ukiran kalau diminta. Aku membesi. Kalau lelaki sudah membesi begitu, berarti tak lagi bernafsu. Apa aku sudah gak merangsang lagi? Sering kuladini tubuh bugilku di kamar mandi. Sehat, seksi, kata Manto, tetangga sebelah. Kata Juri, tukang kebun. Kata Dani, teman Mas Guli. Lalu, seksi, kataku. Aku suka tubuhku sendiri. Cermin kamar mandi kini jadi temanku. Aku melihatnya jadi nafsu. Aku merabanya jadi mau. Aku menciumnya, tak keburu. Ah, Mas Guli masih bergelimang buku. Dan temannya datang dan melirikku. Lengkap setahun sudah aku tak disentuh. Tabungan tipis. Aku mulai utang untuk lip and stick dan foundation. Suamiku bisu. Bisa jadi aku sengaja. Sakitku bertambah berat. Memang keinginan bawah sadarku. Tapi segala cara rasional jadi invalid untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Biarkan intuisi purba yang bekerja. Mungkin emosi ada gunanya. Sesungguhnya badanku baik. Tapi dapat kubuat lumpuh. Dengan kursi roda, kulaksanakan semua kegiatan. Sendiri. Manjuri ku pecat. Dan kebun mengganas dengan serangan dan ular 1-2. Yukti bersih rumah dan cuci-cuci. Arsi memasak dan mengelola uang. Sekarang tak ada lagi yang ia kelola. Apa yang akan dia perbuat? Pulang? Tidak. Ia mulai jual segala barang bahkan tanpa permisiku. Aku tertawa dalam hati. Sampai mana? Berulang kali ia hendak marah dan membentak demi melihat kelumpuhanku.
Ia diam. Pergi setengah hari, entah kemana. Bagiku, surga adalah saat ia tidak ada. Masihkah ada surga? Betulkah aku menyimpan harapan? Sedang mimpi pun aku tak lagi bisa. Arsy, di mana tempatnya ia kini? Bahkan senyumnya pun tak ku ingin. Setahun sudah ia tak tersenyum. Kecuali saat ia keluar dari kamar mandi. Wajahnya bersih dan terang. Air memberinya bahagia. Serius, jika aku sirik dan cemburu pada air bak mandi. Selebihnya, muak. Aku mau cerai. Aku tak berani. Aku mau ia pergi. Mulutku tak kuasa mengusirnya. Aku mau ia diam saat malam di tempat tidur. Mulutnya tak henti mengeluh, bahkan membentak. Aku tampar. Pertama kalinya, ia diam. Sungguh terdiam. Aku mau bunuh diri, tak bisa. Sudah aku coba beberapa kali, tak enak. Bagaimana bunuh diri yang enak? Dengan pistol di mulut, seperti film-film di TV. Tak ada yang minjami, biar tidur. Apotek curiga. Apa aku benar mau bunuh diri? Tak tahu. Aku tak tahu apa yang aku mau. Mas Guli tidur di kursi roda. Aku lebih banyak di sofa. Aku makan cakangkung kesukaannya. Dia minta jajan warung. Aku ingatkan kewajiban suaminya. Pipiku dihajar. Entah kali berapa sudah. Sekali aku gak tahan, ku lempar ia dengan piring. Kepalanya bocor. Ia pergi ke puskesmas sendiri dengan kursi roda. Aku menangis setengah hari dan tidur di kuburan dekat rumah. Maaf, minta maaf. Siapa yang harus memulainya? Dan untuk apa? Apa yang harus dimaafkan dari lelaki yang 24 jam menatapmu dengan benci, yang menyebut seluruh keluargamu dengan caci maki, yang menggapai dirimu dengan jijik hingga di ujung jari? Maaf. Aku serius gak ngerti arti kata itu. Yang ku tahu, sejak sebulan terakhir ini, aku menyimpan satu hal yang menentukan di hatiku, di mataku, di bibirku, di balik bajuku. Sudah tak ku kenali lagi diriku sendiri. Perkawinan adalah rumah sia-sia ketika tak ada lagi yang dapat atau pantas dikenali. Bukan saja segala menjadi asing, bahkan hidup yang harus dihidupi itu pun mengasingkan diri. Kata-kata jadi seperangkap jala yang menyergap semua mimpi kita. Dan emosi yang tersisa hanya berguna ketika kau selesai dengan upacara buang air kecil dan air besarmu. Aku tak tahu apalagi yang harus kuperbuat dengan rumah tangga ini. Mestinya ia segera selesai, terutama ketika ku dapatkan ia menumpahkan seluruh perbendaharaan makiannya di lembar-lembar kertas yang ia simpan seperti pusaka. Juga ketika ia menuang air ludahnya pada cangkir teh yang hendak ku minum. Termasuk juga saat ia mengatakan, perceraian tak perlu karena aku punya penyelesaian tersendiri. Satu-satunya pendapat yang sama ada di dalam pikiranku. Dan itu harus terjadi hanya karena peristiwa kecil. Mungkin di kamar mandi, tidak sengaja aku masuk kamar mandi yang kebetulan tak terkunci. Dan kutemukan ia terengah-engah hebat karena onani. Di hadapannya cermin dan sebuah foto ditempel selotip. Aku terdiam, menatapnya dingin. Ia pun menatapku. Tidak diam, tidak dingin, panas sekali. Tubuhnya bergetar, tangannya kian cepat bergerak. Hingga akhirnya, cuah, kami sama-sama muntah. Hanya 2 hari setelah itu, kami tidur bersama lagi. Pertama, setelah setahun setengah. Tentu tidak berdekatan. Ia di ujung utara, aku sebaliknya. Sejak menit pertama, kami tak bicara. Hingga ia mendengkur. Aku pun, hingga malam terlampau larut. Aku tercenung, di luar hening. Malam tak suara. Bahkan pun kepak serangga malam tak terdengar. Sepi, seperti menari. Hingga hari hampir tiba di tepi. Aku merasa waktuku tiba kini. Mataku terbuka, bibir mengeras. Kepalaku menggenggam kuat. Aku menarik nafas panjang. Dan sekonyong aku berbalik. Menancapkan sesuatu di genggamanku. Tepat di dada manusia di sampingku. Sesuatu yang tipis dan dingin terasa di dadaku. Melesak dalam sekali. Dingin sekali. Aku memandangnya. Begitupun ia. Kami tersenyum. Untuk kali pertama, sepi datang lagi dan menari. Hari pun menepi. Kabar duka datang senja hari.
Kamis 23 September 2002, sepasang suami istri ditemukan bunuh diri di dada mereka tertancap sebilah belati. Namun, satu tangan mereka menggenggam erat jari-jari. Jakarta 2003.